Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil selaku CEO sekaligus pendiri dari Onigiria, yang mana bisnis tersebut terlahir dari kecintaan saya terhadap kuliner Jepang dan juga keinginan untuk menghadirkan salah satu makanan yang sehat, praktis, dan tentunya lezat. Yang mana kami sangat bangga dapat menghadirkan salah satu hidangan yang sangat ikonik dan bermakna dari Jepang, yaitu onigiri. Onigiri atau nasi kepal merupakan salah satu makanan tradisional dari Jepang yang populer karena kepraktisannya juga memiliki cita rasa yang unik. Terbuat dari nasi yang dibentuk menjadi segitiga ataupun bulat, onigiri diisi dengan berbagai pilihan isian dan juga dibalut oleh lembaran nori. Di Onigiria, kami menghadirkan berbagai varian rasa, mulai dari yang klasik seperti ayam pedas manis, hingga isian modern seperti ayam pedas kemangi, dan juga isian vegetarian seperti sayur segar, dan lain-lain. Setiap onigiri kami dibuat menggunakan bahan-bahan pilihan yang segar, tanpa bahan pengawet, dan selalu disajikan dengan cinta. Kami percaya bahwa makanan tidak hanya perlu enak, tetapi juga menyehatkan. Apa yang membedakan kami? Di Onigiria, kami percaya bahwa makanan cepat saji bisa tetap sehat dan berkualitas. Setiap onigiri yang kami buat menggunakan bahan-bahan segar dan bebas pengawet. Kami juga memiliki sistem kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan setiap gigitan dapat memberikan pengalaman yang memuaskan. Usaha ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah langkah awal yang krusial. Pada tahap ini, kami merumuskan visi dan misi usaha, yaitu menyajikan onigiri yang terinspirasi dari rasa dan cita rasa khas Indonesia. Selain itu, kami juga merencanakan strategi pemasaran dengan menyasar kaum milenial dan pecinta kuliner unik melalui platform digital seperti Instagram. Target pasar kami adalah konsumen muda yang menyukai inovasi dalam makanan. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Setelah perencanaan selesai, fungsi pengorganisasian menjadi sangat penting. Kami membagi tugas dan tanggung jawab dalam tim untuk memastikan setiap aspek operasional berjalan dengan lancar. Struktur organisasi usaha ini mencakup beberapa peran penting seperti bagian produksi yang bertugas menyiapkan onigiri dan menjaga kualitas makanan, bagian pemasaran yang bertugas mengelola konten di media sosial dan berinteraksi langsung dengan pelanggan, bagian keuangan yang memantau pemasukan dan pengeluaran serta membuat laporan keuangan. Masalah yang dihadapi perusahaan Onigiria yaitu poin ke-1, banyaknya pesaing bisnis atau kompetitor seperti makanan cepat saji Jepang, supermarket, minimarket yang menyediakan onigiri. 2, onigiri ini sedikit kurang terkenal karena bukan makanan ciri khas Indonesia, tetapi makanan ciri khas Jepang. Peluang perusahaan onigiri yaitu poin ke-1, dapat menjadi pilihan utama sebagai pengganti sarapan. Kenapa? Karena berbahan nasi. Rata-rata warga Indonesia sarapan harus berbahan dasar nasi. 2, onigiri ini dapat dikenal oleh warga masyarakat Tasikmalaya. 3, banyaknya varian rasa yang menyesuaikan selera warga Tasikmalaya. Proyeksi keuangan perusahaan Onigiria yaitu poin ke-1, modal menggunakan sistem iuran bagi seluruh staf perusahaan. Jadi, poin utamanya kita tentuin terlebih dahulu modal yang dikeluarkan. Setelah itu, baru kita menerapkan sistem iuran bagi seluruh staf perusahaan. 2, biaya yang dikumpulkan akan dipakai untuk membeli sumber daya fisik, bahan, dan alat senilai Rp300.000. Jadi, poin ini masih berhubungan dengan poin ke-1, yaitu setelah terkumpulnya uang dari modal, kita membeli sumber daya fisik. Nah,
Jangan lupa nota barang apa saja yang dibeli dan berapa uang yang dikeluarkan. Untuk lebih jelasnya, sumber daya fisik apa saja yang diperlukan di perusahaan Onigiri dapat kalian lihat di slide selanjutnya. Poin ketiga yaitu usaha ini mendapatkan laba sekitar Rp200.000 karena dijual kisaran Rp5.000. Poin ini masih berhubungan dengan poin keempat. Jadi, mari kita bacakan terlebih dahulu poin keempat. Poin keempat yaitu usaha kami mengalami break-even phase atau balik modal dengan waktu singkat, kisaran 3-4 hari. Karena kami mengambil produk makanan yang tidak bertahan lama. Poin ketiga dan keempat merupakan poin perencanaan dari perusahaan Onigiri yaitu kisaran 3 hari atau 4 hari kami harus mendapatkan balik modal sekitar Rp300.000 dan mendapatkan laba sekitar Rp200.000 dengan cara kami menjual onigiri perharinya minimal 25-30 biji. Saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Yang pertama ada customer segments. Kami menargetkan 3 kelompok ekonomi yaitu bawah, menengah, dan atas. Segmen ini mencakup konsumen dari berbagai gender, baik perempuan maupun laki-laki, dengan rentang umur antara 9 hingga dengan 40 tahun, dan berfokus pada wilayah tempat tinggal kami yaitu Tasikmalaya. Selanjutnya ada value propositions. Onigiri atau nasi kepal Jepang menjadi jalan pintas bagi yang tidak sempat sarapan karena makanan ini sangat praktis dan mudah dibawa juga mengenyangkan. Memiliki berbagai varian rasa dan isian yang membebaskan konsumen memilih sesuai selera mereka dengan harga yang terjangkau. Lalu ada channels. Kami menjual produk dengan menggunakan sistem pre-order melalui media sosial, memiliki keunggulan produk yaitu promosi yang efektif, menciptakan desain produk yang baik, dan menulis kalimat iklan yang menarik. Selanjutnya pada customer relationship, cara kami menjaga hubungan dengan pelanggan yaitu dengan memberikan diskon, terhubung dengan pelanggan, maka apresiasi sebagai bentuk penghargaan untuk pelanggan setia, juga melalui chat baik via WhatsApp ataupun direct message. Setelah itu ada revenue stream dengan modal awal penjualan produk. Selanjutnya pada key research, yang pertama, ada sumber daya fisik dengan alat dan bahan yang kami gunakan. Sumber daya intelektual brand kami yaitu Onigiri, sumber daya finansial yaitu modal, dan sumber daya manusia yaitu tim kami sendiri. Lalu pada key activities, ada manajemen, pemasaran, keuangan, keahlian dalam kerja sama tim, keahlian dalam memproduksi barang, keahlian dalam mengambil keputusan, keahlian dalam mengatur waktu, keahlian dalam berkomunikasi, dan juga keahlian dalam menyusun strategi. Selanjutnya untuk key partners, kami belum menemukan mitra untuk bekerja sama. Dan yang terakhir yaitu cost structure, dengan pembelian alat dan bahan produksi menghabiskan sebesar Rp233.000. Kenapa sih harus onigiri? 1. Memiliki banyak varian rasa yang membuat Anda ketagihan, dijamin. Kedua, memiliki varian khusus passion atau orang yang diet. Menarik tentunya. 3. Mudah dibawa, praktis, tidak perlu repot ketika dimakan. Lapar, ingat onigiri ya. Untuk berbagai informasi menarik lainnya tentang usaha kami dapat kalian akses di _onigiri.oishi. Jangan lupa untuk membeli produk kami ya. Untuk rasa, kami memberikan yang terbaik untuk pelanggan kami.